Oke, sepertinya sudah semakin jelas nih untuk kata-katanya udah ada kata-kata rekonsiliasi, kesamaan frekuensi, artinya akan mengajak PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Kalau saya mencermati dari apa yang disampaikan oleh pimpinan saya Pak Prabowo Subianto, baik di acara-acara eksternal, terutama juga apalagi juga di acara-acara internal, tidak ada alergi istilahnya, tidak ada hambatan bagi kami untuk mengundang teman-teman PDI Perjuangan bahkan bisa bergabung dalam pemerintahan yang akan datang. Saya nggak dalam kapasitas mendahului ya. Tapi kalau saya baca gesturnya Pak Prabowo, gestur politiknya teman-teman Koalisi Indonesia Maju, nggak akan ada hambatan. Jadi kalau sudah ketemu nanti ya setelah putusan MK, ya saya pikir kalau semangatnya rekonsiliasi kan secara logika yang cukup bagus itu yang adalah opsi ada di pemerintahan. Secara logika kan begitu. Tapi bukan berarti misalnya teman-teman di luar pemerintahan kita nggak akan hormati. Kan itu kan harus resiprokal, nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau teman-teman misalnya lebih nyaman di luar, sebagai bagaimana banyak tokoh juga menyebutkan ya, kita tetap hormati dan kami yakin ya kualitas PDI Perjuangan ya, partai sebesar PDI Perjuangan ya, itu apakah di dalam pemerintahan, apakah di luar pemerintahan sama-sama baik gitu loh. Baik. Beliau ini kan elegan sekali ya, ketika di kekuasaan elegan ya, ketika di luar kekuasaan juga elegan. Jadi nggak ada yang negatif, ini pilihannya adalah pilihan baik dengan baik gitu ya. Nggak ada yang buruk di antara dua opsi kemungkinan. Kalau di luar pemerintahan, kalau saya mengacu kepada Pak Hasto, PDI Perjuangan akan menjadi pihak di luar pemerintahan yang suportif terhadap hal-hal yang baik yang dilakukan pemerintah, tetapi akan mengkritisi hal-hal yang kurang pas menurut mereka ya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan ideal menurut saya ya, bagus juga yang seperti ini gitu. Tapi kalau memang berkenan di pemerintahan ya nggak ada masalah, kan kitalah yang berhak menciptakan model demokrasi kita sendiri. Atau orang kan harus imbang, ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau menurut kami Partai Gerindra nggak seperti itu. Demokrasi kita harus kita temukan formatnya sendiri. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Ahmad Basarah. Ketika pertemuan kemarin, Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto, Mas Hasto mengatakan bahwa pembahasan itu memang membahas politik, tetapi bukan politik kekuasaan, melainkan politik sebagai kehidupan. Nah itu maksudnya apa? Apakah memang mengarah membahas sebuah kehidupan ke depannya, tidak lagi berbicara soal kekuasaan yang sudah kita lihat seperti apa pertarungan sebelumnya? Ya, Tisa. Secara faktual ya, saya sudah coba monitor bagaimana substansi materi pembicaraan Mas Rosan ketika di meja di Tengku Umar bersama Ibu. Memang tidak ada pembicaraan yang sifatnya politik praktis. Oleh karena itu, Sekjen kami, Mas Hasto Kristianto, menerjemahkan bahwa dialog itu tentang politik kehidupan. Politik kehidupan itu maksudnya adalah bagi Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin sebagai ketua umum partai politik nasionalis religius besar seperti PDI Perjuangan, itu tidak melulu diterjemahkan bahwa partai politik itu hanya pada kerja-kerja elektoral. Tapi Bu Mega membangun doktrin bagi kami semua kader partai bahwa mengelola partai politik itu harus diasumsikan sama dengan mengelola negara. Nah, isi daripada pengelolaan negara itu bukan cuma elektoral, bukan cuma pemilu, bukan cuma pilpres, tapi juga aspek-aspek kehidupan fundamental yang lainnya. Kami sering diajarkan bagaimana mengurus aliran sungai ya yang kotor untuk menjadi bersih, menanam pohon-pohonan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan politik kehidupan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi pada saat pembicaraan itu. Nah, yang perlu Tisa dan pemirsa sekalian saya kira sama-sama kita pahami bahwa Ibu Mega itu adalah satu tokoh bangsa yang paham betul tentang protokoler. Protokoler dimaksud itu adalah kapan beliau menempatkan sebagai seorang umat manusia yang ketika berlebaran Idul Fitri sebagai seorang muslimah, beliau harus memanfaatkan momentum ini untuk saling maaf-memaafkan. Kapan beliau menempatkan diri sebagai seorang ketua umum partai politik, kapan beliau menempatkan diri sebagai seorang presiden RI kelima, dan lain-lainnya. Bu Mega sangat ketat terhadap protokoler itu. Nah, yang terjadi kemarin adalah
Ibu Mega meletakkan diri dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh bangsa yang kebetulan beragama Islam, merayakan Idul Fitri setelah puasa di bulan suci Ramadan, dan menerima tamu-tamu yang datang menemuinya. Itulah yang terjadi pada hari pertama Lebaran kemarin. Dalam konteks lain, apakah kemungkinan itu dibicarakan? Saya kira sangat mungkin saja. Karena di dalam konteks kita bernegara, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah mewariskan satu negara yang besar dengan satu sistem bernegara mulai dari falsafah dan ideologi Pancasila, konstitusi, adat istiadat, dan seperangkat nilai-nilai yang lainnya. Sehingga hampir setiap kita mengalami tikungan-tikungan tajam dalam bernegara, tikungan tajam yang saya masukkan adalah seringkali kita terjadi konflik antar masyarakat, mulai dari peristiwa 65 yang lalu, transisi orde dasar ke orde baru, kemudian transisi dari orde baru ke orde reformasi, itu tikungan-tikungan tajam yang pernah dilalui oleh bangsa Indonesia, termasuk tikungan tajam setelah pasca Pilpres misalnya, gesekan di antara masyarakat. Nah, sistem bernegara kita selalu memberikan satu proses kimiawi atau proses chemistry untuk mencari jalan keluarnya, dan oleh karena itu saya yakin segala hal yang terjadi di dalam dinamika dan dialektika selama Pilpres dan Pileg kemarin, pasti dengan sistem bernegara Pancasila itu dengan seperangkat adat istiadatnya pasti akan menemukan proses kimiawinya. Seperti misalnya setelah Pilpres kemarin, terus tiba-tiba kita masuk bulan puasa dan kemudian Idul Fitri dan saling bertemu bersalaman dan lain sebagainya. Dan saya sangat yakin betul dengan sistem bernegara kita, dengan falsafah Pancasilanya, adat istiadat, budaya dan sebagainya, pasti kita akan menemukan jalan keluar terbaik bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Begitu, Tisa. Baik. Terakhir saya ingin ke Bang Habib, kesimpulannya dari perbincangan kita pada sore hari ini, apakah kemudian pertemuan Prabowo dan Megawati ini akan berujung pada bentuk rekonsiliasi, membujuk PDIP untuk bergabung? Saya mohon izin, boleh menambahkan. Silakan Bang Basara sedikit. Saya rasanya kurang pas ya kalau kita menggunakan terminologi rekonsiliasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Karena rekonsiliasi itu mengandung pengertian bahwa telah terjadi konflik, akibat konflik itu kemudian dalam bahasa agamanya itu islah. Jadi apa Bang, kalau begitu apa? Yang cocok apa? Saya kira tidak pernah ada persoalan pribadi apapun ya antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan bahkan hubungan beliau sangat baik. Saya kira publik sudah mengetahui bagaimana dulu almarhum Haji Muhammad Taufik Kemas dan Ibu Megawati Soekarno Putri membantu Pak Prabowo kembali ke Jordania, bahkan dari Jordania ke Indonesia, bahkan di 2009 pernah menjadi cawapresnya Ibu, dan sampai sekarang hubungan sangat baik. Sehingga karena rasanya kurang pas ya kalau kita menggunakan istilah rekonsiliasi, karena beliau hubungannya masih sangat baik hingga saat ini, begitu. Tapi tawaran dari Pak Prabowo tadi sudah diterima dengan baik bahwa sudah ada rencana untuk mengajak bergabung? Pertama, kalau dari doktrin dan hukum partai kami, kebijakan-kebijakan strategis partai termasuk untuk berada atau di luar pemerintahan Presiden Prabowo jika kelak beliau dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi, itu adalah hak prerogatif absolut. Saya ulangi, hak prerogatif absolut yang dimiliki oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Dialah yang akan mempertimbangkan baik buruknya PDI Perjuangan berada di mana, di dalam dan atau di luar pemerintahan. Tetapi sekali lagi benar yang Mas Habib katakan, PDI Perjuangan tidak menganut paham koalisi oposisi. Karena sistem ideologi Pancasila tidak mengajarkan oposisi koalisi, karena Pancasila itu adalah gotong royong. Artinya kita bisa berada di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan, itu prinsipnya sama-sama gotong royong. Ketika kami di dalam pemerintahan misalnya, kita dapat poinnya Bang Ahmad Basara. Kita tunggu saja kita dapat poinnya. Kita mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan. Jadi intinya sama-sama bergotong royong. Bang Habib, sebagai closing statement. Garis bawahi, keputusan tersebut absolut berada di tangan Ketua Umum PDI. Oke Bang, kita bergantian ya Bang. Begitu Tisa. Terakhir Bang Habib, closing statement dari Anda. Bang Habib bisa di-unmute? Alhamdulillah kita mendengar pencerahan dari senior kami ya Pak Ahmad Basara yang sangat menyejukkan. Ya itulah kurang lebih, saya sebenarnya tinggal ngomong jawab idem gitu kan, sama ya. Bahwa sebenarnya antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu nggak pernah ada persoalan sampai detik ini ya. Dinamika pemilu berapa kali pemilu itu nggak ada artinya untuk mengganggu persahabatan dua tokoh bangsa tersebut. Sehingga kalau toh ada pertemuan dilanjutkan dengan semacam komitmen kerjasama atau apa yang lebih detail, itu bukan sesuatu hal yang akan
mengherankan kita semua. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dua tokoh bangsa ini akan tunjukkan kita kedewasaan, akan tunjukkan ketauladanan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Insya Allah. Baik, terima kasih Bang Habibur Rahman, terima kasih Bang Ahmad Basara. Kita akan tunggu nanti langkah apa yang akan diambil oleh Megawati Soekarno Putri setelah tanggal 22 Maret nanti. 22 April maksud kami. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.